Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah kita bersama-sama bisa berkumpul di sini untuk mencari ilmu dan juga untuk berdiskusi tentang materi apa saja yang telah kita pelajari selama ini. Kita akan berdiskusi tentang siapa tokoh panutan kita yang berada di Indonesia Jawa Barat ya. Jadi yang pertama, tapi sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Saya Adityawan, saya sebagai dokter ahli pertama di Puskesmas Sukamulya. Lalu ada Dokter Kuamila, mangga dok, silahkan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Dokter Adit. Perkenalkan, saya Kuamila Farizani Afdi, ahli pertama dokter spesialis obstetrik ginekologi di RSUD Cidres. Terima kasih dok. Oke, mangga berikutnya Kang Deden, mangga Kang. Baik, Dr. Adit. Perkenalkan, nama saya Deden Ibrahim Hasan. Saya sebagai ahli pertama epidemiologi kesehatan, saya bertugas di UPT Puskesmas Jatiwangi. Terima kasih, Dok. Oke, terima kasih. Berikutnya Teh Tira, mangga Teh diperkenalkan diri. Ya, nuhun dok. Perkenalkan, nama saya Tira Regini Jadi. Saya bertugas di UPTD Puskesmas Salagedang. Posisi atau jabatan saya sebagai ahli pertama apoteker. Terima kasih. Oke, mangga berikutnya Teh Trisna, mangga. Ya, terima kasih dok. Perkenalkan, nama saya Risa Trisnawati. Saya sebagai perawat ahli pertama di Puskesmas Sumberjaya. Ya, alhamdulillah semuanya nakes ya ternyata ya. Baik, Iya. kita akan pertama menanyakan siapa yang menjadi panutan Teh Risa. Siapa Teh yang jadi panutannya Teh? Saya memilih Pak Ridwan Kamil ya, karena dilihat dari kepribadiannya juga sangat bagus dan juga banyak program-program yang beliau luncurkan itu sangat inovatif gitu. Oh iya. Baik, untuk Dokter Kuamila, siapa dok yang menjadi panutannya dok? Kalau saya, yang saya jadikan ASN berakhlak yang saya jadikan panutan adalah orang tua saya sendiri. Karena kan kemarin diinstruksikannya yang kita lihat, yang kita ketahui. Saya tidak mengambil panutan yang terlalu jauh, saya ngambilnya ayah saya sendiri karena memang saya melihat sendiri bagaimana beliau menerapkan nilai berakhlak selama beliau menjadi ASN. Begitu Dok Adit. Oke. Berikutnya Kang Deden, mangga Kang. Ya, tokoh yang menjadi panutan saya sebagai ASN di Jawa Barat adalah Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Sugeng Imam Santosa. Beliau adalah salah satu tokoh kepolisian yang pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia kelima. Kenapa saya memilih beliau sebagai tokoh panutan? Selain memiliki nilai berakhlak, saya sangat kagum dengan beliau karena sikap jujurnya. Bahkan karena kejujurannya, mantan Presiden Indonesia keempat, Abdul Rahman Wahid, pernah memuji kejujuran Pak Hugeng. Beliau mengatakan bahwa hanya ada 3 polisi yang jujur di negara ini, yaitu polisi tidur, patung polisi, dan Hugeng. Mungkin itu kejujurannya semoga dapat tertular kepada saya dan rekan-rekan. Baik, itu. Baik, untuk Teh Tira, siapa Teh yang menjadi panutannya Teh? Saya mengambil tokoh panutan yang dikaitkan dengan nilai dasar berakhlak itu Bupati Majalengka ya, Pak Haji Karas Sobahi MMPD. Karena beliau itu asalnya itu dari basicnya itu pendidikan ya, dari guru, jadi seorang guru gitu. Tapi karena kemampuannya, karena prestasinya, jadi dia bisa menjadi seorang bupati gitu. Saya sekarang juga pembangunan di Majalengka juga sudah lumayan maju gitu, banyak inovasi juga. Jadi saya mencoba mengambil tokoh panutannya Bapak Karna Sobahi. Gitu dok. Baik, untuk saya sendiri, saya sama seperti Teh Risa ya. Saya
sangat kagum dengan Pak Ridwan Kamil. Beliau dari awal sebagai dosen, lalu beliau sempat bilang ingin memajukan Bandung, memberikan masukan kepada bupati, tapi tidak didengar. Akhirnya beliau membuat keputusan untuk menjadi bupati. Dan setelah menjadi bupati, beliau benar-benar memajukan Bandung ya. Banyak taman-taman baru dibuat, sekreatif mungkin, hingga sekarang masih dipercaya sebagai Gubernur Jawa Barat. Itu dapat dilihat bahwa beliau memang dipercaya oleh masyarakat. Lalu beliau juga sempat mendapatkan CNBC Award untuk The Inspiring Leader tahun 2020 karena beliau membuat satu-satunya provinsi di Indonesia yaitu Jawa Barat di mana pertumbuhan ekonominya tetap bertahan walaupun dalam situasi COVID-19. Begitu, dan juga beliau berhasil mempertahankan menekan hampir 90% penyebaran pandemi di COVID di daerah Jawa Barat. Begitu. Lalu dari manufaktur juga, meski ekonominya terkontraksi turun, tetapi beliau dengan cermatnya masih mempertahankan Jawa Barat menjadi ekonominya stabil seperti itu. Baik, dari Dokter Kwamila sendiri kira-kira apa dok yang menjadi inspirasi dari orang tua dokter sehingga dokter ayah saya aja begitu, kira-kira bisa dijelaskan dok? Dari nilai-nilai berakhlak yang beliau terapkan ya, beliau melayani mulai dari lulus dokter menjadi ASN dan beliau langsung terjun melayani masyarakat, terutama waktu itu di daerah terpencil ya, dan beliau membawa semua anak istrinya. Jadi kita semua dulu ikut ke daerah pedalaman di Lampung sana. Dan ya beliau melakukan pelayanan di sana. Basicnya memang pelayan. Kan kalau dokter ya pelayan ya. Iya. Kemudian kalau dari nilai-nilai yang lain, dedikasinya beliau nggak cuma yang selalu ada 24 jam jika dikonsulkan kapan saja, kemudian loyalitasnya, kemudian dari sikap beliau yang selalu bersahaja ya, jadi nggak pernah ada tuh perawat atau bidan atau sesama nakes yang komplain. Pasti kemanapun saya pergi selalu ada cerita yang baik tentang beliau. Kemudian berkolaborasi juga dengan baik dengan rekan-rekan yang lain, dan yang sejauh yang saya tahu beliau juga kenal dengan instansi yang lain gitu. Apalagi pernah menjabat sebagai ketua ID, walaupun dia aktif di organisasi, tetap dia mengutamakan pekerjaan beliau sebagai ASN dan tetap melayani dan nggak pernah ngeluh. Itu yang saya kagumi. Beliau tidak pernah mengeluh walaupun harus ada panggilan malam, bekerja Senin sampai Sabtu. Tidak pernah ada keluhan sampai beliau purna bakti. Dan karena saya lihat, jadi itu yang saya jadikan panutan. Begitu Dok Adit. Oke, terima kasih Dokter Kwamila atas informasi dan juga menambahkan motivasi kami sebagai nakes di sini semua ya. Jadi pelayanan memang yang nomor satu ya, walaupun kita misalkan sesibuk apapun tetap ke masyarakat nomor satu gitu ya. Lalu Teh Risa, Kang Ridwan Kamil ya Teh ya, coba dijelaskan Teh kenapa mengambil itu gitu, kira-kira dari berakhlaknya dari mana? Oh gitu ya, baik. Kalau dari saya sih melihat sosok Ridwan Kamil itu, misalkan dari orientasi pelayanan ya, beliau punya program Jabar Quick Response tuh. Jadi beliau selalu terjun langsung ke masyarakat pada saat pelayanannya gitu. Jadi dari sana juga sudah terlihat aspek dari berorientasi pelayanannya. Lalu juga dari akuntabelnya, beliau sempat melaksanakan tugasnya dan yang bertanggung jawab dan berintegritas tinggi, terlihat dari diraihnya penghargaan dalam layanan investasi 2021 terbaik kedua di Indonesia, lalu juga dalam penanganan terhadap pandemi COVID tadi yang pada saat masih tinggi-tingginya gitu mendapat penghargaan menjadi provinsi terbaik. Lalu juga kompetennya, beliau terpilih menjadi gubernur pada tahun 2018, dan itu membuktikan bahwa beliau
dipercaya oleh masyarakat untuk mengemban tugas tersebut ya, seperti itu. Dan juga menjadi best governor for health care and action against pandemic, dan best governor for governance and digital innovation dalam People of the Year 2021 gitu. Terus juga dari harmonisnya, beliau menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Contohnya beliau mengapresiasi forum dialog antar lintas lintas agama gitu. Lalu dari aspek loyal juga beliau selalu berdedikasi mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dengan meluncurkan program nilai yang ada kaitannya dengan program nilai-nilai Pancasila, yaitu program Jabar Masagi gitu. Lalu tentang adaptifnya, dari aspek adaptif beliau berinovasi dengan mengembangkan kreativitas, salah satunya dengan program desa digital gitu. Jadi di desa-desa sudah ada program pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital dan internet. Dan yang terakhir, dalam aspek kolaboratif itu Ridwan Kamil memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, misalnya bekerja sama dengan luar negeri dalam aspek investor Inggris untuk bekerja sama dalam pengembangan PLTB dan Ekrab. Lalu juga dengan Ustadz Adi Hidayat mengenai pelepasan 7 pemuda untuk belajar di sana gitu. Seperti itu sih penjabaran dari beliau. Tapi banyak yang beda Teh ya, saya juga memang ngefans sama Kang Emil, tapi banyak yang beda ya. Kalau saya kebetulan ini yang berorientasi pelayanan, kalau di saya Kang Emil itu mengadakan program layak rawat di Bandung waktu beliau masih menjadi bupati, sehingga masyarakat tidak perlu bingung harus ke puskesmas, harus ke rumah sakit. Jadi nanti masyarakat tinggal menghubungi nomornya, lalu nanti datang pihak dari puskesmas atau rumah sakit yang datang ke rumah-rumah pasien. Begitu juga saya berbeda juga dari kompetennya ya. Pak Ridwan Kamil itu dosen di ITB, juga waktu kuliah S2-nya di University of California. Sangat berkompeten ya. Itu beliau lulus tahun 2001. Lalu beliau juga mendapatkan gelar doktor honoris causa di bidang administrasi oleh pihak Dong'a University dari terobosan beliau melalui program desa digital ya. Yang tadi hampir mirip ya Teh ya, cuman yang saya agak lengkap ya. Terus dari segi loyal juga beliau mengadakan program yaitu menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini terhadap anak-anak untuk belajar mencintai Pancasila dengan membuat permainan-permainan pancamain namanya ya. Yang pertama ada catur teuku umar, balap jajar, pancagasing, papancakan, bola lima, dan permainan interaktif lainnya. Itu akan membuat anak-anak dari sejak dini merasa mencintai Pancasila terhadap negara juga. Seperti itu. Lalu banyak juga beliau bahkan sempat untuk membuat terobosan baru seperti membuat fish finder dan juga membuat apartemen ayam, yaitu untuk agar ayam-ayam dapat dikasih makan sendiri secara otomatis. Lalu agar para nelayan juga dengan fish finder dapat mencari ikan dengan HP saja, gitu, seperti itu. Baik, untuk Kang Deden, kira-kira apa aja Kang yang menjadi inspirasi dari Pak Hugeng, Kang? Kenapa saya terinspirasi kepada Pak Hugeng? Banyak nilai berakhlak yang saya temukan di pribadi beliau. Misalkannya saja berorientasi pada pelayanan. Di masa kepemimpinan beliau, Polri bertransformasi menjadi institusi yang berintegritas. Terus tanpa pandang bulu, beliau menegakkan hukum.
Terus dalam bukunya yang berjudul Hugeng Oase, menyejukkan di tengah perilaku koruptif para pemimpin bangsa, beliau menyatakan perlu diketahui bahwa kita tidak gentar menghadapi orang-orang gede, siapapun. Kita hanya takut kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi kalau salah, tetap kita tindak. Hal tersebut menjadi bukti bahwa beliau merupakan pengayom dan pelayan masyarakat tanpa pandang bulu. Terus dari segi akuntabelnya ya, jelas beliau memiliki modal ya. Salah satunya kejujuran ya. Tukan presiden kita, mantan presiden keempat Abdurrahman Wahid, memuji kejujuran beliau. Beliau menyatakan bahwa hanya ada 3 polisi jujur di Indonesia, yaitu polisi tidur, patung polisi, dan Hugeng. Terus dari segi kompeten, ya jelas beliau sangat kompeten ya melalui pelatihan kemiliteran dan kepolisian waktu itu beliau ikuti menjadikan pribadi Hugeng menjadi kompeten. Untuk harmonisnya itu sendiri itu di era kepemimpinan beliau membentuk lingkungan yang kondusif karena dukungan beliau terhadap penegakan hukum. Terus untuk loyalnya menjaga nama baik instansi, beliau buktikan dengan kejujuran dalam kepemimpinan institusi Polri. Beliau rela berkorban untuk bangsa dan negara dengan menyampingkan kehidupan pribadi karena tidak bermewah-mewahan dan dengan tidak menggunakan fasilitas negara. Untuk adaptif ya kita mengenal sendiri kalau dulu dulu belum dikenal pada masa pemerintahan pada masa jabatan beliau sebagai Kapolri barulah istilah Polri itu dicetuskan ya karena terus perubahan-perubahan yang inovatif pada era beliau menjadikan Polri siap menjawab tantangan dari zaman hingga diharapkan institusi Polri tidak lekang oleh waktu. Untuk kolaboratifnya sendiri, beliau bekerja sama dengan polisi internasional ya, yaitu dalam peta organisasi polisi internasional, International Crime Police Organization semakin aktif. Hal itu ditandai dengan dibukanya Sekretariat Nasional Center Bureau Interpol di Jakarta. Ya, mungkin itu aja. Oke. Jadi kita di sini mendapatkan 5 ya. Ada 4. Ada 4 ya. Oke. Dari ayahnya Dr. Pamila, saya dan juga Teresa itu Pak Ridwan Kamil, Kang Deden Pak Hugeng, Teh Tira itu Pak Haji Karna Sobahi ya. Nah, di sini saya kan dan Teh Risa 2 orang ya, berarti yang lain beda semua. Jadi gimana? Apakah yang ditentukan dari situ atau mungkin dari inovasi yang lain? Maka silakan yang berpendapat. Kalau menurut saya sudah jelas kalau soal terbanyak kan tadi dari Pak Ridwan Kamil ya. Kalau melihat dari beliau sebagai Gubernur Jawa Barat dan ya istilahnya ya beliau kepalanya. Artinya ya kalau kita jadikan panutan ya memang pasti beliau selain karena soal terbanyak ya dari Riza dan Dr. Adit ya memang sangat patut kita dijadikan panutan. Apalagi semenjak ya kita nggak mau memungkiri ya berita yang baru-baru ini bahwa beliau kehilangan anak beliau. Nah, yang saya lihat walaupun berada dalam kesedihan, tetap dedikasi beliau sebagai gubernur tuh tetap ditunjukkan. Artinya bukan berarti akan bersedih-sedih terus-menerus gitu ya, akan mengambil cuti terus-menerus atau lama, tapi enggak. Di media sosial juga kita lihat sendiri ya bagaimana beliau pas balik ke Indonesia ya sudah kembali bekerja lagi seperti biasa. Seperti itu. Dan yang baru-baru ini contoh kolaborasi yang paling baru sekali saya lihat baca di
tabloid atau di koran gitu, bahwa beliau mengundang konten kreator yang ada di seluruh Jawa Barat ya. Jadi mungkin ada selebgram yang lokal seperti selebgram di Majalengka yang membuat konten tentang pariwisata di Jawa Barat. Nah, semuanya diundang tuh ke Bandung di Gedung Sate, kemudian diberikan bukan penghargaan ya, seperti jadi dijadikan satu perkumpulan yang diresmikan oleh beliau. Itu menurut saya suatu bentuk kolaborasi yang cukup baik, karena ya kalau kita mau mengangkat daerah kita ya tentu dengan pemuda yang ada di daerah kita. Kalau misalnya kita mengandalkan orang lain kan nggak bisa. Nah, beliau idenya sangat brilian sekali tentang kolaborasi itu. Jadi kalau menurut saya overall Ridwan Kamil saya rasa patut ya kita jadikan panutan yang mewakili kelompok kita. Gitu, Dok. Oke. Terima kasih Dokter Kwamila. Apakah yang lain ada pendapat yang berbeda? Silahkan. Ya, setuju Dok. Memang Ridwan Kamil itu memang patut menjadi tokoh panutan kita ya. Ternyata beliau punya segudang prestasi gitu. Dalam pemerintahannya juga kan memajukan masyarakat Jawa Barat. Terus banyak juga program-program beliau yang memang sangat dibutuhkan gitu untuk kehidupan di Jawa Barat ini, seperti itu. Adaptif banget lagi. Beliau menggunakan anak muda untuk menarik anak muda lagi gitu loh. Jadi adaptif sekali, apalagi di masa-masa media sosial yang sangat ini, beliau pun beradaptasi dengan itu. Beliau juga main di medsos kayak gitu. Jadi kita yang muda-muda juga jadi tahu nih tentang prestasi-prestasi beliau. Jadi lebih tahu lagi nih kinerja beliau seperti apa. Kalau menurut saya sih untuk mewakili kelompok kita paling baik memang Pak Ridwan Kamil. Baik, yang lainnya bagaimana? Apakah ada pendapat? Setuju. Baik, memang dari berakhlak ini yang saya dapat simpulkan adalah semua yang kita sampaikan memang memiliki pribadi masing-masing yang berbeda ya. Jadi siapapun itu, entah ayahnya Dr. Kwamila, dari Pak Haji Karna, juga Pak Ridwan Kamil, semuanya memang memiliki sosok yang patut kita contoh, patut kita jadikan sebagai panutan ya, seperti itu. Mungkin dari kita ada yang berbeda, tapi intinya sama. Intinya adalah kita harus mencontoh para pemimpin tersebut, mencontoh para tokoh tersebut, agar kita ke depannya menjadi pribadi yang berakhlak juga, seperti itu ya. Setuju. Mulai dari berorientasi ya, terus juga akuntabel, tanggung jawab, lalu juga dari keharmonisan kita, kolayan kita, adaptif kita, dan juga kolaboratif kita. Kita harus contoh dari para tokoh tersebut yang memang mereka sudah berhasil, lalu kita yang baru akan memulai di membela negara ini sebagai CPNS, kita akan memulai dan juga mencontoh mereka seperti itu ya. Jadi memang Pak Ridwan Kamil, Haji Karna Sobahi, juga Pak Hugeng, lalu ayahnya Dr. Kwamila, itu semuanya adalah tokoh yang patut kita contoh ya teman-teman ya, seperti itu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman, silakan. Sudah cukup. Baik, bila sudah cukup, maka kita akan mengakhiri hari ini ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita diskusikan hari ini mendapatkan jadi pelajaran baik bagi kita, menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi, mencontoh tokoh-tokoh tersebut, di mana tokoh-tokoh tersebut telah mengamalkan kepribadian berakhlak gitu. Nah, kita di sini akan mengikuti semua contoh-contoh tersebut. Seperti itu. Baik, mungkin kita akhiri saja ya teman-teman ya diskusinya. Baik, terima kasih. Saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.